wakil rakyat. Ya harusnya namanya wakil itu jabatannya di bawah rakyat lah. Namanya wakil presiden, jabatannya di bawah presiden. Wakil bupati, jabatannya di bawah bupati. Wakil rakyat pun harusnya sama. Harus patuh, harus taat sama rakyatnya. Rakyatnya minta dibangunin rumah tidak layak huni, harusnya dibangunin. Rumahnya, rakyatnya minta dibangunin fasilitas jalan, harusnya dibangunin. Rakyatnya minta dibangunin tidur, bangunin ya. Takut kelewat kalau sahur. Tapi begitulah, kenapa banyak masyarakat yang demonstrasi? Itu karena para wakil rakyat banyak yang tidak mematuhi apa yang diperintahkan oleh rakyatnya. Padahal rakyat adalah atasan mereka. Gimana nih Bang? Kita mau satu rit lagi? Ya, oke. Oke, lanjut. Nah sekarang mau nanya itu ini bercandaan aja sih. Yeah. Fikri pernah ngeliat di jejaring sosial di YouTube Pak Ahok sampai mau minjem mobil mampor di sini. Itu ini kan guyon-guyon ya. Guyon-guyonan. Guyon-guyon dia. Memang secara politik kan masih ada urusan Yeah. kan, tapi secara bertemanan kita tetap bertemanan sama Ahok. Jadi memang di luar ranah politik itu persahabatan itu tetap terjalin. Ya harus kita bangunlah persahabatan itu. Tapi masalah prinsip-prinsip politik juga ini kan persoalan artinya penegakan dari semua permasalahan hukum juga harus kita lakukan itu. Kita sadar bahwa semua orang tuh harus menjaga etika dan norma. Jadi ada ranah di mana profesionalisme itu harus dilakukan Yap. walaupun terlihat berseteru tegang. Yap. Tapi ada ranah juga di mana kalau itu sudah bukan ranah pekerjaan tetap bersahabat sebenarnya baik-baik Ya, aja ya. betul. Saya masih bersahabat sama dia. Tapi kalau persoalan-persoalan yang prinsip tentang undang-undang, tentang kebijakan ya kita kadang-kadang sama-sama. Oke. Terus kalau ada kontroversi persoalan kita ingetin. Kalau dia kagak mau ingetin ya ini kan berisiko. Kalau balik lagi ngomong ke masalah mobil mewah, setuju nggak sih Bang? Kalau Fikri nih, nggak apa-apa deh anggota dewan mau MPR, menteri apa pakai mobil mewah nggak apa-apa, tapi pakai duit sendiri, jangan pakai duit korupsi ya Bang ya. Nah, saya setuju tuh. Belum juga dilantik, beberapa anggota dewan terpilih justru terjerat kasus hukum. Aduh duh. Padahal sebagai wakil rakyat kan mengemban amanah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat agar bebas dari kemiskinan, diskriminasi dan korupsi adalah tugas utama anggota DPR. Nah loh, pelantikan 560 anggota DPR hasil pemilihan umum legislatif 2014 sendiri kini tinggal menunggu hari. 1 Oktober nanti, anggota DPR dan DPD RI periode 2014 hingga 2019 akan dilantik di gedung Dewan Terhormat. Data Indonesian Corruption Watch atau ICW, sedikitnya 4 caleg terpilih DPR RI terjerat kasus korupsi. 3 dari partai yang kini akan berkuasa, PDIP, yaitu Herdian Kusnadi, Idam Samawi, dan Martin Apuy. Sementara 1 orang lagi dari Partai Demokrat, yaitu Jero Wacik. Waduh, kalau belum dilantik saja sudah terjerat kasus korupsi, bagaimana mau jadi panutan ya sebagai wakilnya rakyat? Ya, kira-kira masih pantas nggak ya mereka tetap dilantik di tengah badai kasus hukum yang menjerat mereka? Bang Haji, Bang Haji nih ya sebagai anggota dewan, kalau ada yang nantang untuk pembuktian harta abang, siang-siang apalagi sekarang kan lagi musim begitu tuh, coba buktiin begini. Ya, nah bukan sejak ini aja kita siap. Jadi anggota dewan dari anggota dewan pertama juga kita udah siap kita menjelaskan, dan hari ini juga kalau diminta kita siap gitu kan. Nah ini kalau saya ntar pakai mobil mewah misalkan, jangan terus orang bilang anggota dewan nggak pantas pakai mobil mewah karena ya dia harus melakukan apa pencitraannya seperti kerakyatan gitu. Lah ntar kalau gue punya duit jadi busuk gimana? Kan begitu kok nggak belanja kan gitu, kira-kira begitu. Bener. Jadi dari sisi itu juga harus punya toleransi masyarakat menilainya gitu. Jangan ini dari mana nih duitnya? Itu boleh, tapi itu bukan ukuran. Cuman di anggota dewan itu ukuran, karena banyak nih anggota dewan yang dulunya pengusaha. Iya.
turunnya harus hati-hati. Sini. Awas hati-hati turunnya ya. Tadi ongkosnya nggak lupa kan? Nah gitu, bagus. Ya begitulah, wakil rakyat itu harusnya selalu menolong daripada masyarakat atau rakyatnya. Teman saya nih namanya Iman, dia ini adalah mahasiswa. Kerjanya apa? Demonstrasi. Mereka selalu mendemokan apa? Para wakil rakyat. Tapi dia tidak memperbaiki diri dia sendiri. Sebagai mahasiswa, kerja dia apa? Tidur. Gimana coba kalau si Iman ini nantinya jadi wakil rakyat? Bukannya rapat, dia malah tidur. Itu ruangan rapat, man. Itu ruangan rapat, bukan barak. Mahasiswa ini, si Iman ini kerjanya apa? Suka ngambilin duit. Duit semesteran. Ini kan bahaya kalau dia kerjanya ngambilin duit semesteran. Kalau si Iman ini, orang-orang kayak si Iman ini kepilih jadi wakil rakyat, khawatir saya satu. Kebiasaan ngambilin duit, ini terbawa. Dana reses yang harusnya dipakai untuk pembangunan masyarakat, malah dipakai untuk kekayaan pribadi. Masyarakat miskin, dia nambah kaya. Belum lagi nih, si Iman kalau di kelas bukannya ngedengerin dosen, kerjanya mainin gadget, nontonin film-film dewasa. Pantesan aja lah. Ada juga nih para wakil rakyat yang dulu sempat ketangkep mainin gadget buat nontonin video dewasa. Ya itu mungkin karena dia takut ketiduran kali ya. Biar fokus. Nah, fokusnya yang di mana? Yang di mana-mana. Ya kita tarik lagi, Bang.